Maaf Pak Kiai, mau nanya, benarkah ziarah kubur dilarang dalam ajaran Thariqah Tijani Pak Kiai? Oh gitu. Ah, untuk selanjutnya ya lebih dahulu kita baca selawat Fatih. Mudah-mudahan ya ngobarnya kita ini mendapat tabaruk ya dan madad dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan Odi masalah ziarah ya kubur ke makam para wali ya yang bukan Tijani atau ya ziarah kubur tok gitu kan. Nah ini dalam ajaran Tijani dilarang apa tidak gitu kan. Kalau kita ya lihat dalam keterangan ya dari Sedise yang memang Sedise itu kan ya nggak lepas dari syariat. Dalam syariat masalah ziarah itu kan ya ada dua bahasa ziarah. Pertama ziarah kepada orang yang mati namanya ziarah. Kedua ziarah kepada orang yang hidup namanya silaturahmi. Jadi itu kalau bahasa Arab ziarah tuh luas mananya. Kalau bahasa Indonesia ya terpisah. Ziarah biasanya kepada kubur yang mati. Kalau silaturahmi kepada yang hidup. Tapi kalau bahasa Arab ziarah tuh bisa ya dua macam. Ziarah kepada orang yang mati, ziarah dengan mana silaturahmi kepada orang yang hidup. Nah yang pertama ziarah kepada orang yang mati, ya ke kuburan. Nah itu ke kuburan ya terutama kuburan para wali yang bukan Tijani. Dari segi hukum ziarah itu, nah itu kan hukum dalam syariatnya sunnah. Sebab Nabi menganjurkan dalam hadisnya kan, kata Nabi apa? Waman aroda ayyazural kubura fal yazur. Dan barang siapa yang ingin ziarah ke kubur, maka hendaklah kata Nabi ziarah. Apa alasannya? Fa innaha tuzakiru bil akhirati. Maka sungguhnya ziarah itu mengingatkan dengan akhirat. Jadi dengan kata-kata akhirat di sini bukan tujuannya dunia. Ya biar apa? Ya masuk surga, biar mendapat ridho dari Allah gitu. Sehingga pas apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Dia mengatakan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, zuru fillahi wa wasilu fillahi. Ziarahlah karena Allah dan bersilaturahmilah karena Allah. Jadi yang di sini ziarah itu dianjurkan karena Allah, silaturahmi karena Allah. Nah, kalau bukan karena Allah ya tentu jalannya salah. Sehingga ya ada satu orang yang mencela dalam masalah ziarah dengan mengatakan ziarah kubur musyrik gitu. Karena dia memandang orang yang ziarah wah kayaknya minta sama kuburan. Padahal belum tentu. Jadi dianggap begitu, dia minta sama kuburan. Nah, makanya ziarah itu kan ibadah. Kalau ibadah itu kan berarti harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu udah pasti salah. Ya minta sama kuburan gitu. Nah itu dalam masalah ziarah. Jadi ya dalam Tijani tidak dilarang, cuma diarahin gitu. Kalau kata-kata dilarang sama diarahin beda. Nah kenapa diarahin? Karena ada satu tujuan.
Pak Sugi naik motor nih kan, nah, naik motor karena nggak ada arahan bisa ke kanan bisa ke kiri, tapi karena ada satu arahan yang dituju, ya, ada satu tujuan ke Depok misalnya. Nah itu ikutin ya jalur-jalur yang ke Depok. Kalau ke kanan dia ke kanan gitu kan. Kalau lurus kan gitu. Sebab kalau misalnya semau-maunya, nah nggak sampai-sampai. Nyasar. Iya nyasar bisa. Tersesat. Nah dalam Thariqah Tijani kan namanya kita fokus ada arahannya kan. Ya mengikut kepada tuntunan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nah berarti kita diarahin gitu kan. Sehingga ziarah ini ya diarahin kepada para wali ya yang Tijani atau ikhwan yang Tijani. Jadi nggak semau-maunya. Itu namanya pengarahan. Sebab kalau kata-kata dilarang nanti ya orang-orang yang hasad sama Tijani ini menjadi kesempatan. Wah itu Tijani ya ziarah kubur dilarang, sesat gitu lagi. Khawatirnya begitu. Nah, jadi bukan dilarang, diarahin gitu. Nah, kemudian alasan yang kedua ziarah ke makam para wali yang bukan Tijani. Nah itu takut terselip di hatinya yang di dalam kitab Al-Khulasoh itu ya terselip di hatinya itu because di ta'aluk dengan tujuan menggantungkan hati kepada makam wali. Wah saya kayaknya pengen ya ziarah ke wali ini nih yang bukan Tijani. Mudah-mudahan ntar dapat madatnya, dapat barokahnya. Nah itu yang dijaga tuh. Jadi kalau semata-mata ziarah karena Allah gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Cuman kalau ukuran kita nih belum bisa menjaga hati, udah pasti ya terhanyut gitu kan. Sebab nanti selesai ziarah ditanya, ente ziarah ke makam wali ini minta apaan? Itu kan. Nah, jadi di situ ya dalam tuntunan Tijani ini ya tidak dilarang ziarah, cuman diarahin karena ada satu arahan tujuan yang fokus ya dalam mengikuti ya tuntunan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, dan beliau ya mengarahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada beliau. Apa kata Rasulullah yang menyampaikan kepada Syekh Ahmad? Iza marra ashabuka bi ashabi. Apabila melewati sahabat-sahabatmu dengan sahabat-sahabatku. Maksudnya apa? Ini sahabat Sayyidi Syekh, para ikhwan. Kalau dia datang ke kuburan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain, itu Rasulullah bilang fal yazuruha, maka hendaklah ziarah gitu, dibolehkan. Wa imma minal auliyai pala. Dan adapun dari para wali-wali yang lain pala, maka nggak boleh. Itu wasiat Rasulullah kepada Sayyidi Syekh. Kenapa? Ya tentu ada alasan masalah martabat gitu. Jadi martabat yang diangkat oleh Rasulullah nih Sayyidi Syekh, martabat yang tinggi, sehingga beliau mengatakan sahabatmu adalah sahabatku, muridmu adalah muridku. Nah itu kan satu kehormatan yang diberikan kepada Sayyidi Syekh dari Rasulullah, sehingga ya nggak semena-mena dalam ziarah kecuali sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi kalau para wali ya pala nggak boleh gitu. Nah ini bukan arti ya larangan ya secara umum, nggak, hanya tujuannya mengarahkan. Sama seperti Rasulullah kan ya menganjurkan ziarah, tapi nggak semua kuburan yang diziarahi. Ya orang Muslim boleh, tapi kalau non Muslim kagak boleh. Berarti kan pengarahan, ya diarahin, bukannya ya dilarang total, bukan. Nah itu
ya namanya ziarah kepada orang yang mati, baik dari para wali yang bukan Tijani, gitu kan. Nah itu dilarangnya dengan alasan ya fokus kepada Tijani, ya karena arahannya kepada Tijani. Nah, lalu ziarah makna yang kedua silaturahmi. Ya, silaturahmi kita datang kepada kiai, kepada wali, udah pasti yang masih hidup nih, udah pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Ya pengen belajar ilmu agama, ya, pengen mendengarkan nasihat. Nah itu nggak dilarang, boleh-boleh aja. Kalau kita apa? Kalau kita ya silaturahmi kepada kiai, kepada ustadz yang bukan Tijani, nah itu semata-mata pengen belajar syariat atau pengen mendengarkan nasihat, nggak dilarang, boleh. Gitu. Ini makna kita nggak boleh ziarah ke makam bukan Tijani, mungkin ada kecemburuan mungkin pakai ya. Ah itu Efeknya. Jadi masalah martabat, dengan martabat ini timbul kemarahan, gitu, nggak senang. Sebab ya nggak sedikit di kalangan ya wali-wali yang membawa thariqah seperti Syekh Muhyiddin bin Arabi. Nah beliau ini ya melarang ya murid-muridnya ziarah kepada makam wali yang lain. Kenapa? Alasannya takut timbul taradud gitu. Taradud itu keraguan di hatinya. Ya namanya murid menganggap ini ziarah boleh-boleh aja. Padahal dia udah mengaku sebagai murid dari penuntun syekhnya gitu kan. Nah setelah dia datang kepada wali ini, wah timbul di hatinya kan, wah ini bagus nih, saya punya hajat terkabul, nah gitu kan. Akhirnya membawa efeknya apa? Wah saya ziarah ke makam guru saya nggak ada pengaruhnya, ini ada pengaruhnya. Nah keraguan timbul nih. Nah makanya mama beliau dilarang. Yang kedua dari Syekh Muhammad Al-Munir. Nah, beliau ada dalam kitabnya juga ya melarang muridnya ini untuk ziarah kepada wali-wali dengan alasan ya beliau, kamu boleh ziarah kalau sudah menjadi wali gitu. Kalau belum jadi wali jangan. Karena nanti fokus ya dibentuk oleh beliau menjadi wali nggak jadi, lantaran warawiri kesono kemari. Nah makanya beliau begitu ya, fokus dulu, jangan kemana-mana. Ntar kalau udah jadi wali, nah terserah deh. Gitu. Jadi ya bukan saya aja melarang, dari kalangan ya wali-wali yang lain yang memberikan tuntunan juga melarang. Tapi masing-masing punya alasan. Ada yang timbulnya khawatir taradud. Yang kedua dibolehkan kalau udah jadi wali. Tapi kalau saya mengarahkan supaya fokus kepada Tijani. Ya karena ya masalahnya takut di hatinya ini ta'aluk, bergantung kepada makam wali ini, kemudian mengambil barokah. Sedangkan ya martabat saya ini kan diangkat ya tinggi sama Rasulullah, sampai para wali sendiri ya mendapat madatnya dari saya kan begitu keterangan yang lalu. Nah sekarang ya mereka minta madat kepada saya para wali nih yang bukan Tijani. Sekarang kita ihwannya kan minta sama mereka. Saya bilang, lo kena minta, dia yang minta mana gitu kan. Nah, marah timbul gitu. Akhirnya bisa ya dikeluarin sama saya, dianggap ya ngelawan, berontak gitu. Mohon maaf Kiai, saya mau tanya, apakah diperbolehkan seorang ikhwan minta doa atau bertabaruk atau bertawasul kepada wali-wali yang bukan Tijani? Nah, sekarang ya minta doa gitu kan, bahasanya kan minta. Nah, antara minta dengan memberi gitu kan, kira-kira yang afdal yang mana? Memberi.
Nah, dengan meminta ini kita menjatuhkan martabat gitu. Sampai orang yang minta-minta walaupun hasilnya halal, tapi nanti di hari kiamat kata Allah mukanya dibikin apa? Kayak tembok rata. Kenapa? Ya muka tembok kan gitu bahasanya. Minta meluluan. Nggak punya malu itu ya. Iya, nggak punya malu. Jadi yang bagus memberi gitu. Nah, kita ini yang udah diangkat martabatnya melalui talqin dari Thariqah Tijani dan juga pemimpin pembawa Thariqah juga ya pangkatnya tinggi di sisi Rasulullah. Nah, ini jangan sampai menjatuhkan dengan meminta gitu kan. Kalau memang mereka mau memberi, boleh kita terima. Mereka doain boleh, tapi jangan kita Kiai doain saya dong nih gitu. Ustadz doain saya jangan. Boleh. Gitu. Kalau mereka doain nggak apa-apa, namanya mereka memberi. Nah, sekarang ya itu yang kita minta, ya tentu orang yang hidup. Kalau orang yang mati nggak boleh. Didoain. Iya, didoain. Doain. Nah, sekarang kalau kita yang mati nih seperti kata Odi kan, ziarah ke kuburan ya umum. Berarti kan kita bukannya minta sama mereka. Ya justru kita ingin memberi gitu kan, dengan mendoakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ke makam wali gitu kan, nggak mungkin kita nih hati kecil, wah masa Minta berkah nih. Iya. Musyrik Wah, jatuhnya ya. kan gitu kan. Minta berkahnya. Nah itu, jadi di situ ya minta jangan gitu kan. Kalau dikasih boleh. Kalau bisa kita memberi gitu kan, memberi kita doain. Kita nih ya ziarah kita doain gitu kan, nggak apa-apa, jangan minta gitu. Jadi jelas ya. Jelas. Sekarang penutup deh Pak Arif ya. Demikian tadi Ikhwan Fillah ngobar ngopi bareng di Pondok Tijani Sentiong Tanah Tinggi Johar Baru bersama Muqaddam Kiai Haji Ahmad Khalili bin Mursidi. Semoga bermanfaat buat ikhwan di mana saja berada. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa lonceng dan subscribe agar kami tetap eksis membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Salli wa sallim wal qudri tijani naslihi amdan lil jalali wal ikrami إذ خصنا بسيد الأنام